Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat sahur ya bagi yang menjalankan ibadah puasa, terutama umat muslim. Oke, lanjutan yang kemarin ya. Wah, di 5 menit tren lagi naik. Tapi kita udah mempunyai resisten. Sempurna bang? Enggak sempurna. Oke. Bentar bang ya. Tren turun ya. Bentar. Sampai mana nih si hijau naik nih? Oke, sekali lagi ya sambil menunggu pergerakan market. Sekali lagi ya. Oke, jadi support tapi nggak sempurna ya. Detektif candle sekali lagi tidak ada pemungutan biaya ya. Kalau ada oknum yang mengatasnamakan saya, itu bukan saya ya. Karena visi dan misi saya itu ya, kalau bisa tuh 2021 dan seterusnya jangan ada lagi orang yang jual-jual PDF ataupun jual materi ya. Oke. Nah, 5 menit terjadi tadi resisten tapi tidak sempurna. Emang yang pada dasarnya resisten itu kekuatan untuk naik, untuk turun ya. Nah, tapi trennya lagi naik. Alangkah indahnya kita mencari support. Biar apa? Ngikutin irama. Kan pelajaran kelas 2 ya kan? FTT, rumusnya ada 3 ya. Video sebelumnya juga udah ada. Ini kita main santai aja ya, main sehat aja. Sekali bidik, istirahat ya, sambil nunggu sahur. Oke. Ya, kalau untuk 2-3 menit masih bisa lah. Oke. Tren juga lagi naik ya. Kita tengok dia ngebreak apa enggak. Ngebreak apa enggak. Oke, ngebreak, informasinya naik. 5 menitnya belum habis. Nah, ini bang, misal si hijau ini ya, close pressnya ngalahin resisten ini, itu udah dipastikan si merah ini adalah koreksinya. Dan tren juga lagi naik. Cek video sebelumnya. Cara OP-nya, kita tunggu turun dulu baru kita hajar naik. Kalau mau cari titik idealnya. Sabar bang ya, 1 menit lagi bang. Nah, 5 menit itu fungsinya itu apa? Ya, gimana ya? Untuk terbang ya. Untuk cari modal ya. Oke, kita nampaknya udah dapat support di sini. Tengok close pressnya, perhatikan. Nah, di 5 menit kita udah punya support juga di sini. Nah, jadi support. Semakin banyak support, semakin enak kita membidik buy. SL-nya mana? Sini. Santai bang, santai. Ini close pressnya bisa apa enggak? Tapi setidaknya sumbu itu udah ini ya, sumbunya udah pernah ngebreak resisten ya. Kita tengok close pressnya sanggup enggak? Kalau sanggup ya lebih kuat gitu. Pokoknya pada dasarnya kita udah dapat support di sini. Nah, tinggal kita bawa ke 1 menit nanti.
Yang jelas di 5 menit kita udah punya modal support 1 2 3 4. Oke. Mudah-mudahan nggak sanggup nge-close ya. Nah, kalau nggak sanggup nge-close, kita tunggu turun, retrace dulu bang. Lebih bagusnya kita nunggu retrace. Oke, ini ngebreak ya. 1 menit. Kalau emang nih hijau ini mempunyai informasi naik, berarti si merah ini udah jelas koreksinya, retrace-nya. Ya, nah. Tunggu bang, sebentar saja bang. Oke. 49. Mudah-mudahan jadi support ya. Gimbe malah 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 rejection. Aduh. Tapi itu informasinya naik ya, jadi support ya, sempurna ya. Kita tengok dulu konfirmasinya apa nih setelah ini. Nah, ini kan informasinya naik ya. Ya, tengok dulu nih konfirmasinya apa. Ya, ginilah bang kalau trading bang, santai bang. Oke, konfirmasinya apakah dia dibalas dengan rejection juga? Berarti kalau dibalas dengan rejection, modal di 5 menitnya itu bekerja. Ya. Mana bekerja? Support ini bekerja. Oke. Oke. Terkonfirmasi. Kok 1 menit ya? Sebenarnya sih saya surnya ngope buy ya. Ngope buy. Tapi berhubung ada penolakan, ya kita ya harus berputar kepala ya. Dan di sini ingat ada support. Ada support. Jangan lama-lama, Bang. Nah, kalau berbicara awal periodenya, sebenarnya gini, Bang ya. Kayak gini misal. Ya. Awal periode ini. Di awal periode ini. Ini minta turun, kenapa jadinya naik? Ini minta naik, kenapa jadinya turun? Abang harus tahu. Harus tahu. Tidak semuanya yang minta naik jadi naik. Tidak semuanya yang minta turun jadi turun. Aduh, kenapa jaringan ya? Aduh, jaringan Kimbe. Oke, yang tadi profit ya. Yang 1 menit profit ya. Oke. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Udah dapat 1 juta, 2 juta ya. Udah, nggak usah rakus. Ini kalau belum dapat 10 profit, nggak berhenti tangannya. Oke. Bang, kenapa tadi analisa di 5 menit kan dapat support mau nge-buy, kenapa jadi nge-sell gitu? Cek. Ya. Cek. Nah. Pada dasarnya naik juga kan? Nah. Ya. Itulah tadi ya. Si merah ini
Koreksi nggak koreksinya tergantung si hijau ini, Makanya saya tadi nunggu close pressnya sampai mana. Ternyata nggak sanggup ngalahin open press si merah. Nah hasilnya betul kan, naik kan. Nah di sini naik kan. Tapi kenapa saya profitnya di sini, ngeselnya tadi? Cek di 1 menitnya. Yang jelas pada dasarnya teknikal saya yang di 5 menitnya modalnya emang naik. Terjawab nih, naik nih. Ya. Tapi naiknya kok aneh ya, kok agak turun gitu ya. Nah, di 1 menitnya ternyata emang tren juga lagi naik. Sebenarnya tadi saya mau naik di sini, di sini mau naik di sini sana tadi. Kita udah dapat support di sini, kekuatan. Ya. Ada kekuatan juga support di sini. Misal di sini tadi si hijau ini bukan penolakan, misalnya si hijau ini bentuknya gini, ya, ada sumbunya di atas. Udah, saya pasti ngebuy di sini tadi, mana? Nah, berhubung yang lahir ini kayak kucing, kayak kimbe, ini rejection, ya. Ya saya nggak gegabah ya. Ini informasinya juga naik, jadi support. Sempurna nggak? Sempurna. Tapi sempurnanya itu rejection, si B nya itu rejection, kembali ke kelas 1 ya, reversal ya. A dan B, mana A nya? Ini A nya naik, B nya naik, tapi B nya itu close press nya itu nggak mendukung ya, nggak mendukung. Makanya saya nggak jadi ngebuy. Lebih baik saya menunggu konfirmasinya. Ini terjadi konfirmasi ya. Informasinya apa? Kalau di mata saya sumbunya sih sama ya, tapi informasinya naik ya. Tapi yang pada dasarnya sumbunya sama panjang kan naik ya, karena dia merah bearish. Tapi dia konfirmasi daripada nih rejection tadi, penolakan. Makanya saya bidik di sini. Kenapa nggak lama bang? Di sini tengok ada support, ngapain lama-lama? Kalau lama-lama kita berdagang di area support dan resisten itu berbahaya. Lebih baik kita berdagang itu sebelum support ataupun ngebreak sekalian gitu ya. Nah, yang pada dasarnya apa? Tren betul akan naik sesuai dari 5 menit tadi. Nah, paham ya maksud saya ya? Rumit bang, rumit, enak, tapi enak ya enak kalau kita tahu. Kalau kita tahu, kalau nggak tahu ya nggak tahu bilang saya. Nah, awal periode, ya kita tengok mana awal periodenya, di sini. Minta turun, kenapa jadinya naik? Ya, yang ini minta naik, kenapa jadinya turun? Kalau jadinya turun, abang jangan fokus lagi di awal periode. Mainkan FTT-nya di kelas 2. Ya. Paham ya? Misal tadi si hijau ini bentuknya kayak gini, awal periode minta naik, terkonfirmasi di sini, ya udah hajar. Toh tren lagi naik, kita mempunyai support. Berhubung ini tadi menjadi rejection, penolakan, ya saya nggak berani dong. Gimana mungkin saya mau ngebuy? Paham? Jadi gini ya, awal periode itu napasnya apa sih? Napasnya itu reversal sama FTT. Pilih yang ini apa yang ini. Jadi jangan dipersulit dengan keadaan. Yang pada dasarnya pergerakan candle itu, candle to candle itu dari periode ke periode selanjutnya. Memang betul. Tapi jika awal periode itu tidak bekerja dengan baik, jangan difokus ke situ lagi. Mainkan FTT-nya. Ini untuk anak kelas 2. Mainkan FTT-nya, asah skill FTT-nya. Ya. Gitu.
Ya, misal kita cari contoh ya. Nah kayak gini, aku awal periode nggak suka lah, aku enaknya main LFTT aja ya, ke FTT aja. Rumus FTT ada 3 ya, video sebelumnya juga udah ada, di kelas juga udah ada. Bisa memanfaatkan koreksi ya, ngebreak by FTT bisa lebih daripada 1 menit. Bisa memanfaatkan lahirnya SNR baru, support, hajar, profit kan. Memanfaatkan koreksi, terkonfirmasi, hajar. FTT itu enak, tapi harus tahu triknya. Jangan orang bidik awal periode langsung ngikutin. Lalui dulu FTT-nya, reversalnya pahami dulu. Ini enggak, nengok orang awal periode ikut-ikut awal periode. Begitu dipraktekin nangis. Iya nangis, nggak tahu caranya. Ya. Nggak tahu caranya. Di kelas 1 saya suruh belajar apa ini dulu nih. A dan B minta turun, profit 1 menit. OP 1 menit. Ini supportnya. Itu kan belajar apa? Belajar biar terbiasa di saat kelas 3 awal periode, udah tahu titik konfirmasi. Kelas 2 FTT itu menjadi 3 rumus ya, salah satunya memanfaatkan koreksi, nge-close, hajar, tren juga lagi turun, informasinya juga lagi turun, bisa kita bidik sell. Itu FTT pelajaran kelas 2. Nah awal periode kembalinya ke kelas 1 dan ke kelas 2 gitu. Jika awal periode tidak bekerja dengan baik, bisa ditengok kiri dan kanannya, informasinya apa. Paham kan? Nggak paham nggak tahu bilang lah. Nggak usah trading, buang-buang duit. Ini baru kelas 1 sok jagoan. Udah los DM kita pula tuh. Begitu dicek anak kelas 1 baru belajar reversal. Aduh, nah ini FTT misal. Ya. FTT rumus yang kedua apa di kelas 2? Memanfaatkan koreksi. Nih koreksinya. Setelah koreksi apa? Terkonfirmasi. Mana konfirmasinya? Nih, membawa informasi naik. Udah bidik 1 sampai 3 menit, 2 sampai 3 menit, profit kan? Tengok udah ngebreak resisten. Yang ngebreak resisten informasinya naik. Pendukung lainnya apa? Ada support. Support itu pendukung untuk buy, OP buy. Resisten itu pendukung untuk OP sell. Ini rumus perdagangan, supply and demand. Itu paham. Contoh lagi di kelas 1 rejection. Dia mempunyai 2 arah, kalau nggak naik ya turun. Tunggu konfirmasinya apa, tengok ini. Membawa informasi turun, ya udah hajar, jebret. SL-nya mana? Nih, SL, stop loss. Ya. Ini kan pelajaran kelas 1. Kelas 1. Ya. Makanya kelas 1 itu santai. Bang santai, bang jangan emosi. Apa enggak emosi? Capek kita belajarin, malah main real. Bukan belajar dulu. Canda bang. Jangan diambil hati bang. Saya kadang-kadang suka ngamuk di kelas tuh. Tapi ngamuknya itu demi kebaikan ya. Bukan asal ngamuk gitu. Bukan ninggalin PDF doang ya kan. Beda, kita kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ini materinya beda-beda bang. Beda-beda. Kalau saya gabungin jadi 1, aduh, aku pun bingung ngajarinnya bang. Berantem sama anak kelas 4 sama anak kelas 1. Yang kelas 4 akhirnya kapan bang belajarnya bang, asik ngurusin kelas 1 aja. Oke ya. Sekali lagi yang pada dasarnya ya, trading itu harus sehat. Sehat.
1 kali 2 kali profit udah tinggalin. Saya tadi dapat berapa? 2 juta, 1 juta lebih ya. Udah, cukup saya. Sambung besok lagi. Toh market nggak larinya. Nggak lari. Ya. Tradinglah dengan santai, sehat. Trading itu Bang dibagi Bang, sesinya Bang. Pagi, siang, sore, malam. Dapat 2 profit digabungin jadi berapa? Jangan sekali duduk habis. Ya. Tengok akhirnya trennya naik kan. Nah, seperti yang aku duga. Seperti yang saya duga. Ini terdeteksi adanya koreksi. Tren lagi naik. Dapat support, bisa bidik buy. Kenapa Bang sell tadi? Ya kita kan mainnya di 1 menit. Kita juga harus nengok keadaan 1 menit. Kita bisa memanfaatkan ininya, koreksinya. Di 1 menit terjadi rejection. Mana tadi? Nih. Ini yang membuat bikin saya sell nih. Kalau ini dia bentuknya kayak gini, ya udah jelas dong ini ngebreak resisten. Ya tunggu apa lagi? Ya, ini supportnya, ya udah hajar. Tengok hasilnya. Yang ada rejection aja hasilnya kayak gini, apalagi ini tadi kotak gini. Lebih tinggi lagi, ya. Apalagi belajar. Oke, mungkin itu aja ya. Sekali lagi ya, semoga bermanfaat. Sekali lagi ya, jangan ada lagi sistem bayar-bayar. Trading ini harus benar. Ya, pemula harus dibantu. Saya fokus kepada pemula. Yang udah nalar ambil aja ilmunya. Ya. Masalah nominal Abang nggak bisa ngambil, tapi ilmu saya bisa ambil. Kalau pamer profit itu apa? Pamer ilmu berani enggak? Ya. Gitu dia. Ilmu trading itu jangan disombongkan, ya. Jangan dijadikan bisnis. Bantu aja. Atau kalau kita bantu nggak miskin ya kita. Justru malah kita banyak yang doakan, ya. Banyak yang support. Ini ada ilmu diumpetin dijual. Udah dibeli rupanya masih loss. Banyak yang ngadu sama saya kayak gitu. Makanya kalau ada kayak gitu ya, kalau disuruh duduk 2 bareng saya mau. Oke, mungkin itu aja dari saya ya. Kurang dan lebih mohon maaf, saya tidak untuk menggurui. Saya sekedar untuk membantu pemula ya terutama ya. Sekali lagi, jika ada kesalahan saya mohon maaf ya. Kata-kata saya ataupun tutur kata saya semata-mata bukan untuk menggurui ataupun sok hebat dan sok benar. Semata-mata saya ingin membantu pemula ya, karena banyak kasus yang tidak elok. Oke, itu aja dari saya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.